Pernah nggak sih kamu bangun tidur, langsung ambil air putih dan glak, diminum segelas penuh? Katanya sih biar sehat, biar detox. Tapi gimana kalau ternyata cara itu justru salah dan malah bikin tubuh kaget? Beberapa dokter bahkan bilang kebiasaan sederhana ini bisa jadi biang keladi berbagai masalah pencernaan dan ginjal kalau dilakukan dengan cara yang salah. Wah, kok bisa ya? Yuk kita bahas sambil ngopi ringan, tapi dijamin bikin kamu mikir 2 kali sebelum minum air besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, balik lagi di channel Lansia Cek yang bahas hal-hal kecil tapi pengaruhnya gede banget buat tubuh kita. Kalau kamu pengen hidup sehat tanpa ribet dan suka dengerin gaya ngobrol yang santai kayak di warung kopi, yuk tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan nyalain loncengnya. Karena dukungan kamu bikin channel ini semangat terus kasih informasi penting yang sering kita anggap sepele, padahal bisa menyelamatkan hidup kita sendiri. Tolong tuliskan juga di kolom komentar ya, dari mana Bapak Ibu berasal, agar kita bisa saling menyemangati dan mendoakan agar hidup semakin bahagia dan kesehatan makin terjaga. Coba deh jujur, berapa banyak dari kita yang begitu buka mata pagi-pagi, langsung meraih gelas air putih dan glek, diminum habis tanpa mikir panjang. Katanya biar detox, biar melancarkan pencernaan, dan bikin badan segar. Padahal, menurut para dokter dan ahli gizi, kebiasaan ini bisa jadi bumerang buat tubuh kalau caranya salah. Bayangin aja, tubuh kita itu baru aja bangun dari mode istirahat. Selama 6-8 jam tidur, organ dalam kita kerja pelan. Detak jantung melambat, ginjal juga santai, sistem pencernaan belum aktif sepenuhnya. Nah, begitu kamu bangun lalu langsung menenggak segelas besar air dingin, tubuh tuh kaget. Kayak mesin mobil yang baru nyala langsung digas kencang. Ya kaget lah, bisa aus lebih cepat. Banyak yang nggak sadar, rasa kembung di pagi hari atau perut terasa bunyi-bunyi itu bukan karena masuk angin, tapi karena tubuh belum siap menerima air sebanyak itu dalam kondisi dingin dan kosong. Apalagi kalau airnya dingin banget dari kulkas. Bukannya menyegarkan, malah bikin pembuluh darah di perut menyempit. Akibatnya, kerja lambung jadi berat, metabolisme malah melambat. Ada satu pasien yang pernah cerita ke saya, bapak usia 58 tahun, rajin banget minum air putih pagi-pagi. Tiap bangun tidur langsung minum 1 botol ukuran 600 ml. Katanya biar bersih dari racun. Tapi belakangan dia sering merasa nyeri di pinggang dan mual di pagi hari. Setelah dicek, ternyata ginjalnya kecapean karena kebanyakan cairan masuk dalam waktu singkat saat organ belum siap kerja penuh. Begitu dia ubah kebiasaan, minum pelan-pelan sedikit demi sedikit, keluhannya hilang. Jadi, jangan salah paham, air putih itu penting banget, tapi caranya juga harus benar. Sama kayak kamu makan sehat, tapi makannya kebanyakan, hasilnya ya tetap nggak baik. Tubuh itu nggak butuh banjir air, tapi butuh keseimbangan. Makanya, di bab berikutnya, kita bahas lebih dalam, air putih seperti apa sih yang sebenarnya baik dan ramah buat tubuh di pagi hari. Karena ternyata nggak semua air putih itu sama efeknya loh. Nah, sekarang kita ngomongin hal yang sering disepelekan. Ternyata air putih nggak semuanya sama efeknya buat tubuh. Iya, memang sama-sama bening dan nggak berasa. Tapi dampaknya bisa beda jauh tergantung suhu, waktu minum, bahkan cara kamu menyeguknya. Coba bayangin, tubuh kamu kayak mesin kopi otomatis. Kalau kamu tuang air mendidih ke mesin yang baru nyala, bisa-bisa rusak. Tapi, kalau kamu kasih air hangat yang pas, hasil kopinya nikmat dan harum. Nah, tubuh manusia juga gitu.
Begitu bangun tidur, tubuh itu butuh pemanasan. Jadi, air putih terbaik di pagi hari itu bukan yang dingin, bukan yang langsung satu botol, tapi yang suhu ruang atau agak hangat. Kenapa? Karena air hangat bantu membangunkan sistem pencernaan dan melancarkan aliran darah tanpa bikin tubuh kaget. Menurut penelitian dari ahli urologi Jepang, minum air hangat 1 gelas kecil sekitar 200 ml setelah bangun tidur bisa bantu mengaktifkan metabolisme dan membersihkan sisa-sisa asam lambung tanpa bikin ginjal kerja ekstra. Beda jauh sama air dingin yang justru bisa bikin otot-otot saluran pencernaan menegang dan malah menghambat penyerapan. Ada kisah menarik nih. Waktu itu, ada ibu-ibu usia 62 tahun yang selalu mengeluh perutnya kembung tiap pagi. Padahal, makanannya dijaga, air putih rajin. Tapi setelah saya tanya, ternyata dia selalu minum air dari kulkas begitu bangun tidur. Setelah diganti jadi air hangat, dia bilang, "Loh, kok perut saya adem ya? Nggak bunyi-bunyi lagi?" Iyap, kadang masalah besar cuma butuh solusi kecil, tapi harus tepat. Dan satu lagi yang sering dilupakan, jangan buru-buru meneguk air kayak lagi lomba minum. Teguk pelan-pelan, kasih waktu buat tubuh nyerap. Air itu kayak tamu yang sopan. Kalau datang pelan, tubuh akan terima dengan baik. Tapi, kalau datang terburu-buru, malah bikin panik di dalam. Jadi, kuncinya bukan sekedar minum air di pagi hari, tapi bagaimana cara tubuh kita menerima air itu dengan lembut dan perlahan. Di bab berikutnya, kita bakal bongkar mitos besar yang selama ini dipercayai banyak orang, bahwa makin banyak minum air pagi-pagi, makin sehat. Benar nggak sih? Tunggu dulu, jangan asal percaya. Nah, ini dia bab yang paling sering bikin salah paham. Banyak orang bangga bilang, saya tiap pagi minum 1 liter air putih biar sehat. Kedengerannya keren ya? Tapi tunggu dulu, tubuh manusia itu bukan ember sob. Air nggak langsung nyerap kayak disiram ke tanah kering. Semua ada kapasitasnya. Coba deh bayangin, ginjal kita kayak 2 filter kecil yang terus kerja 24 jam. Begitu kamu bangun tidur, ginjal itu baru mulai pemanasan. Kalau langsung dikasih 1 liter air sekaligus, itu ibarat kamu nyalain motor pagi-pagi, langsung gaspol, angpa pemanasan. Bisa jalan sih, tapi risikonya besar. Bisa bikin ginjal kerja berat, perut kembung, bahkan menurunkan kadar garam dalam darah terlalu cepat. Menurut penelitian dari Mayo Clinic, minum air terlalu banyak dalam waktu singkat bisa menyebabkan kondisi yang disebut hiponatria, alias kadar natrium terlalu rendah. Gejalanya bisa mulai dari pusing, mual, sampai lemes kayak habis begadang seminggu. Dan ini sering kejadian tanpa disadari, apalagi buat orang tua yang pikir banyak air sama dengan banyak manfaat. Waktu saya ngobrol sama seorang bapak usia 65 tahun di warung kopi, dia cerita suka minum air segalon tiap pagi biar bersih dalamnya. Bukannya tambah segar, malah katanya sering pusing dan kencing terus tiap 15 menit. Setelah saya jelaskan, ternyata tubuhnya kaget karena cairan masuk terlalu cepat. Akhirnya, dia ganti rutinitas. Minum setengah gelas dulu setelah bangun, lanjut setengah gelas setelah sarapan. Seminggu kemudian, dia datang lagi sambil ketawa. Loh, sekarang malah seger, nggak muter-muter kepala. Kuncinya di sini sederhana tapi penting. Air bukan tentang banyaknya, tapi keseimbangannya. Tubuh kita punya ritme sendiri, dan tugas kita bukan membanjiri, tapi mengimbangi. Jadi, kalau kamu berpikir makin banyak air di pagi hari makin sehat, sekarang kamu tahu, yang penting bukan jumlahnya, tapi cara dan waktunya. Nah, di bab berikutnya, kita bakal bahas kapan waktu terbaik minum air setelah bangun tidur, biar manfaatnya maksimal dan tubuh kamu benar-benar melek dari dalam. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, waktu dan cara minum air yang benar setelah bangun tidur. Karena percaya deh, bukan cuma apa yang kamu minum, tapi kapan dan gimana kamu minumnya yang menentukan hasilnya.
Begitu kamu bangun, tubuh itu ibarat mesin mobil yang baru hidup. Belum panas, oli belum muter sempurna. Kalau langsung disiram 1 liter air dingin, tubuh kaget. Sistem pencernaan belum siap, malah bisa bikin perut kram. Makanya, dokter banyak menyarankan, minumlah air hangat, pelan-pelan, sekitar setengah gelas dulu. Tujuannya bukan cuma buat hilangin haus, tapi buat membangunkan organ-organ dalam secara perlahan. Setelah itu, tunggu sekitar 10-15 menit sebelum kamu minum lagi. Waktu ini penting, karena tubuh butuh waktu buat memproses air pertama tadi, kayak ngasih sinyal ke otak. Oke, sistem udah jalan, siap lanjut. Nah, setelah itu, kamu boleh nambah setengah gelas lagi, biar totalnya sekitar 250-300 ml. Cukup segitu, jangan kebanyakan. Tubuh bakal berterima kasih, karena kamu nggak maksa dia kerja lembur pagi-pagi. Kalau kamu mau lebih advance, boleh tambahkan perasan lemon kecil atau sedikit madu alami. Ini bukan buat gaya-gayaan ala influencer, tapi emang ada fungsinya. Lemon bantu netralin asam di lambung, madu kasih energi alami tanpa bikin lonjakan gula darah. Saya pernah ngobrol sama seorang ibu 62 tahun yang ngikutin kebiasaan ini selama sebulan. Katanya, dulu tiap bangun kepala saya berat, sekarang malah rasanya enteng kayak baru dari spa. Lucunya, suaminya ikut-ikutan karena penasaran. Hasilnya malah sama. Mereka berdua sekarang bilang, pagi tanpa air hangat tuh kayak nasi tanpa sambal, hambar. Intinya, jangan buru-buru, nikmati prosesnya. Air itu sederhana, tapi punya kekuatan besar kalau diperlakukan dengan benar. Ingat, minum air itu bukan lomba cepet-cepatan, tapi seni menjaga keseimbangan tubuh. Dan nanti di bab terakhir, kita bakal bahas tanda-tanda kalau kamu sudah atau belum cukup minum air dengan benar. Jadi jangan kemana-mana, karena bagian ini sering banget disalahpahami. Bahkan sama yang merasa udah sehat-sehat aja. Nah, ini bagian yang sering banget dilewatkan. Gimana sih kita tahu kalau cara minum air di pagi hari udah benar atau belum? Karena gini, tubuh itu sebenarnya ngasih sinyal-sinyal halus, cuma sering kita cuekin karena dikira hal biasa. Coba perhatikan, kalau kamu sering bangun dengan mulut kering, kepala agak berat, dan mata kayak belekan, itu tanda kamu kekurangan cairan waktu tidur. Apalagi kalau begitu bangun langsung minum air dingin segelas besar, yang ada bukannya segar malah mual dan begah. Itu tanda tubuhmu kaget, kayak orang baru bangun tidur tiba-tiba disemprot air es, siapapun pasti melotot. Tanda lain, kalau setelah minum kamu sering buang air kecil berlebihan dalam waktu singkat, itu juga bukan hal bagus. Artinya, air yang kamu minum nggak sempat diserap sempurna, cuma lewat begitu aja. Makanya, minumlah perlahan, biar tubuh punya waktu untuk menyerap manfaatnya, bukan cuma ngalir keluar doang. Sebaliknya, kalau kamu udah mulai merasa tubuh lebih ringan, kulit terasa lembab alami, bibir nggak gampang pecah, dan buang air kecil warnanya jernih tapi nggak terlalu sering, itu artinya kamu udah berada di jalur yang benar. Tubuhmu mulai menyesuaikan, metabolisme bekerja lebih stabil, dan sistem detoks alami berjalan lancar. Bonusnya, energi pagi jadi lebih stabil, fokus meningkat, dan nggak gampang ngantuk pas baru mulai aktivitas. Saya pernah ngobrol sama seorang bapak usia 58 tahun, pensiunan PNS, yang katanya baru tahu cara minum air versi sehat dari dokter di puskesmas. Dulu, beliau sering kram kaki tiap pagi dan gampang capek. Setelah rutin minum air hangat setengah gelas begitu bangun, lanjut lagi setelah 10 menit, katanya tubuhnya sekarang jauh lebih hidup. Bahkan, beliau sampai bilang sambil ketawa, ternyata minum air doang bisa ngalahin multivitamin mahal.
Jadi intinya, minum air putih di pagi hari itu bukan sekedar kebiasaan sepele, tapi bisa jadi ritual penyelamat kesehatan kalau dilakukan dengan benar. Tubuh manusia 70% terdiri dari air, jadi cara kita memperlakukannya menentukan gimana kita merasa sepanjang hari. Jangan tunggu haus baru minum, karena saat haus, tubuh sebenarnya udah kekurangan. Dan ingat, bukan jumlah airnya yang paling penting, tapi cara dan waktunya. Air itu sederhana, tapi kalau kamu paham seni minumnya, hasilnya bisa luar biasa. Jadi, siapa sangka cuma segelas air putih di pagi hari bisa jadi obat alami paling murah tapi paling sering disepelekan. Bukan jamu, bukan suplemen mahal, cuma air. Tapi kalau cara minumnya benar, hasilnya bisa bikin dokter senyum bangga. Mulai besok pagi, jangan asal teguk. Nikmati prosesnya. Minum perlahan, rasakan airnya membangunkan tubuh dari dalam. Karena setiap tegukan adalah sinyal bagi tubuh bahwa kamu peduli. Peduli sama organmu, jantungmu, dan hidupmu sendiri. Ingat, yang bikin sehat bukan kebetulan, tapi kebiasaan kecil yang kamu ulang dengan sadar. Jadi, yuk mulai hari ini kita ubah cara minum air jadi lebih bijak. Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Biar kamu nggak ketinggalan tips sehat sederhana tapi luar biasa berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa minum air putih dengan cara yang benar.